Yang benar saja kamar di apartemen ini cuma ada satu. Apakah langit sudah gila? Maksudnya, kita tidur dalam satu kamar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat kisah ibrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang menyaksikan video Habib Zaidan dan Umi Lailah yang dalam aktivitas keseharian mereka sebagai bintang sholawat atau artis sholawat yang digemari oleh masyarakat atau remaja-remaja Islam. Masya Allah, di sini ada Neng Umi Lailah yang tadinya sedang melambaikan tangan, kemudian ada Habib Zaidan yang sepertinya sedang membaca sholawat. Nah, sebelum kita mendengar kelanjutan dari cerpen atau novel tadi, terlebih dahulu marilah kita sama-sama membaca sholawat untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga sholawat serta salam tersebut terlimpahkan untuk umatnya di seluruh dunia. Amin, 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 Allahumma amin. Baik, sebagaimana biasa, mari langsung saja kita dengarkan lanjutan daripada kisah langit dan Aleta. Gadis itu yang terduduk di atas kasur, dengan bahu yang bergetar hingga terdengar suara isakan dari bibirnya. Ternyata gadis itu sedang menangis. Seketika senyum semrik muncul dari bibir pria itu. Langit membalikan badannya dan melangkah ke arah luar kamar. Dia tidak jeti menemui Aleta yang saat ini sedang menangis. Setelah beberapa saat Aleta pun keluar dengan menjinjing tas besar dan ransel di punggungnya. Mau kemana? Tanya santai Langit. Seolah-olah semuanya baik-baik saja. Aleta tidak menjawab. Dia terus berjalan tanpa menghiraukan Langit yang saat ini sedang berdiri sambil memandang ke arahnya. Aleta masih marah terhadap pria itu. Soal sikap dia yang tadi hanya diam tanpa mau membantu untuk menjelaskan kesalahpahaman tadi. Ketika sudah sampai di jalan tepat mobil Langit terparkir, Aleta berjalan melewati mobil Langit. Tapi sebelum Aleta semakin jauh, Langit mencekal tangan Aleta dan menarik hingga tubuh kecil Aleta pun tertarik mengikuti langkah lebar Langit. Lepas, ucap Aleta sambil menyentak kasar tangan Langit. Dada Aleta bergemuruh. Matanya udah berderai air mata. Ini semua gara kakak, tuduh Aleta. Ya udah, kalau gitu gue mau tanggung jawab, ucap Langit sambil menyeret Aleta dan memasukkannya ke dalam mobil. Di tempat lain ada Renanta yang kini tengah melakukan makan malam bersama papanya. Jam telah menunjukkan pukul 19. Gimana tadi ospeknya lancar? Tanya papa Renanta. Alhamdulillah lancar pak, jawab Renanta sambil menangguk-anggukan kepalanya. Oh syukurlah, udah dapat taman baru. Sudah juga. Namanya Aleta. Orangnya canggih. Baik sama anak beasiswa, jawab Renanta. Wah, berarti pintar dong. Tapi kasihan deh pak. Dia tinggal sendiri di kota sebesar ini, karena orang tuanya di kampung. Aleta rela pergi jauh dari orang tuanya supaya dia bisa kuliah terus mendapat gelar sarjana dan bisa punya pekerjaan yang bagus. Katanya supaya dia bisa mengangkat derajat orang tuanya suatu saat nanti. Ucap antusias Renanta saat menceritakan tentang teman barunya Aleta. Bagus dong. Berarti anak papa nggak salah pilih teman, jawab ayah Renanta sambil mengacak rambut putri semata wayangnya tersebut. Renanta Ayu Dia Sabrina Himawan adalah nama lengkap Renanta dari Akmal Himawan dan Raisa Adriani. Akmal Himawan adalah seorang cowok di perusahaan properti di kota tersebut. Perusahaannya cukup terkenal dan dia memiliki istri yang bernama Raisa Adriani, yang sayangnya sudah meninggal sejak umur Renanta masih 12 tahun. Karena penyakit ganas yang menggerogoti tubuhnya. Renanta dan papanya menjalani hidupnya berdua saja setelah kepergian sang mama. Akmal seolah enggan untuk kembali memiliki istri. Ditambah Renanta yang pernah meminta agar sang papa tetap setia kepada sang mama. Renanta tidak mau memiliki ibu tiri. Bagi Renanta itu sangat menyeramkan. Karena dulu sewaktu Renanta kecil,
Dia suka menonton film tentang ibu tiri yang jahat, seperti Arthur contoh entah hehe. Ayah Renanta pun mengiyakan keinginan Renanta. Ditambah rasa cintanya Akmal kepada Raisa begitu sangat dalam. Bahkan sampai sekarang setelah 7 tahun kepergian sang istri, Akmal masih suka melamun sampai menangisi sang istri yang sudah berpulang ke pangkuan Tuhannya. Papa, panggil Renanta. Iya sayang, kenapa? Jawab lembut Akmal. Rere mau ngomong serius boleh? Boleh. Mau ngomong apa sayang? Pak, sekarang kan Rere sudah besar. Rere menggantungkan ucapannya. Bagi papa kamu tetap putri kecil, papa sayang, jawab Akmal sambil terkekeh. Papa, Rere serius. Iya Re, papa juga serius, jawab Akmal sambil menatap bola mata teduh Renanta. Sekarang Rere nggak bisa egois, Pak. Papa juga berhak bahagia, ucap Rere. Maksudnya, Rere cabut kata-kata Rere dulu, yang tidak memberi izin papa untuk menikah lagi, ucap Renanta. Seketika senyuman yang sangat tulus terukir di bibir Akmal. Tidak sayang, papa tidak akan mengkhianati mama. Kini mobil langit telah terparkir rapi di basement apartemen. Perjalanan mereka diisi dengan kesunyian. Aleta maupun Langit seolah enggan untuk memulai percakapan di antara mereka. Langit turun terlebih dulu, namun Aleta tetap tak bergeming. Tatapannya masih kosong menatap ke arah samping. Tok tok tok, suara ketukan membuyarkan lamunan Aleta. Hingga Aleta baru menyadari kini dia sudah ada di basement apartemen Langit. Ayo turun Aleta, titah Langit. Aleta menghembuskan nafasnya kasar. Dia turun dari mobil dan menutup pintu dengan sedikit kasar bugu. Aleta menatap kesal ke arah Langit. Mau ngapain kakak ajak aku ke sini? Tanya Aleta. Udah buruan, gak usah banyak tanya, jawab Langit seraya berjalan dan menggenggam lembut tangan Aleta. Aleta pun mengikuti langkah lebar Langit. Aleta pikir Langit akan menyewakan satu kamar apartemen untuk dirinya sebelum Aleta dapat kosan baru, sebagai bentuk tanggung jawab Langit karena sudah membuat kekacauan di kosan lamanya. Tapi ternyata dugaan Aleta salah. Justru kini Langit membawanya pada kamar yang bertulisan nomor 303. Kalian masih ingat kan? Yaitu adalah kamar milik Langit. Loh kak, kok kita kesini? Bingung Aleta. Ya, karena mulai sekarang lo akan tinggal di sini, ucap Langit santai. Apa kaget Aleta sambil memekik. Tin, gak usah kaget gitu. Yuk masuk, ajak Langit sambil mengambil alih tas besar yang dibawa Aleta. Enggak. Gak mau kak, jawab Aleta. Tapi sayang Langit terlalu gercep. Sekarang Aleta dan Langit sudah berada di satu ruangan yang sama. Langit mode mengerikan, mengalah. Enggak. Gak mau kak, jawab tegas Aleta. Namun sayang Langit terlalu gercep. Sekarang Aleta dan Langit sudah berada di satu ruangan yang sama. Dengan langkah lebar, Langit menyeret tubuh Aleta ke arah sofa. Sesampainya di sofa, pria itu dengan santainya duduk. Sedangkan Aleta masih berdiri dengan nafas yang memburu karena menahan amarah dan kekesalannya terhadap Langit. Kak, aku tanya, sebenarnya mau kakak ini apa sih? Tanya Aleta dengan penuh penekanan. Gue kan udah bilang, gue cuma mau bertanggung jawab, jawabnya santai. Aleta seolah sudah kehabisan kata-kata. Percuma rasanya ngomong sama si mayat hidup ini lama-lama. Toh ujung-ujungnya dirinya juga yang kesal sendiri. Oke, sekarang aku harus gimana? Tanya Aleta pasrah. Aleta memilih mengalah dengan menurunkan sedikit egonya. Jika ini masih siang hari mungkin Aleta bisa saja keluar untuk mencari kosan baru. Tapi sayangnya ini sudah malam. Ditambah Aleta tidak terlalu tahu tentang daerah ini. Gimana kalau Aleta nyasar dan terjadi hal-hal yang tidak Aleta inginkan? Pikir gadis itu. Taruh barang lo di kamar, dan lo tidur di sana. Lagi-lagi Aleta dibuat kaget dengan ucapan pria itu. Apa katanya? Tidur di kamar? Yang benar saja kamar di apartemen ini cuma ada satu. Apakah Langit sudah gila? Maksudnya, kita tidur dalam satu kamar? Tanya Aleta sedikit bingung. Kalau lo mau, jawab. Bersambung ya sahabat kisah ibrah. Dan sampai di sini yang bisa Memen sampaikan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.